Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-45. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kiranya berkat-Mu terus mengalir atas setiap kami maupun orang lain di luar sana yang belum mengenal-Mu. Bentuk hati kami dan juga hati mereka agar dapat mengikut-Mu selalu ya Tuhan. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya MM MTH dengan judul Indah Waktunya. Renungan malam ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari ayat ini, ada kata yang menarik yang kita dapat ambil sebagai bahan perenungan dan bahan pendalaman iman. Kata-kata tersebut adalah, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini mempunyai arti dan pengertian sebagai berikut. Dengan otak atau pikiran manusia yang terbatas dan tidak dapat menjangkau semuanya, apalagi dalam hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia, terutama dalam peristiwa yang tidak mungkin atau mustahil. Maka dari itu, dengan otak manusia yang terbatas ini, kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup, dan tidak akan menemukan atau mengetahui apakah yang akan Allah lakukan atau kerjakan baik di depan atau di belakang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi atau yang kita alami dalam hidup ini. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa kita harus memikirkan yang indah-indah. Artinya, pikirkan ini. Semua ini semu, sama apa yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan atau patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Kalau Filipi 4 ayat 8 ini setiap hari kita lakukan atau pikirkan, maka hidup kita setiap hari dan setiap saat akan mendapatkan keindahan dan kegembiraan. Ini yang dapat menyembuhkan, membebaskan ikatan-ikatan dari cengkraman iblis, setan, atau kuasa kegelapan, yang menjadikan hidup kita berarti dan dapat menjadi berkat dari hari ke hari dan akhirnya menjadikan saksi hidup Tuhan Yesus dimanapun kita berada dan kemana kita pergi. Dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami dan jalani, apalagi dalam peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah yang menyangkut kepada yang tidak mungkin atau mustahil manusia lakukan dan kerjakan, maka Tuhan Yesus sumber dari segala sumber mampu dan sanggup menjawab setiap yang terjadi dalam hidup kita yang tidak mungkin atau yang mustahil kita kerjakan, pikirkan,
dan selesaikan, yang akhirnya kita mendapat keindahan pada waktunya dalam hidup kita ini. Kata indah waktunya menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti enak dipandang, cantik, elok. Hal ini menyangkut kepada pengertian atau ungkapan dari rupa yang biasanya selalu melebihi keadaan sebenarnya. Sebagai contoh rupa orang itu indah, yang artinya sudah cantik, ramah, dan baik. Atau hidup keluarga itu indah, walaupun hidupnya dalam penderitaan dan kesakitan. Keindahan inilah yang sering Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan dalam hidup kita pada akhir setiap sakit penyakit kita, masalah kita, kesulitan hidup kita, dan keadaan yang paling buruk sedang kita alami dan jalani. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mampu dan sanggup membuat keindahan yang tepat pada waktunya? Jawabannya ada dua yang membuat Tuhan Yesus memberikan keindahan tepat pada waktunya dalam hidup kita. Yang pertama, karena Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup dari dahulu, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Yakobus 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi, bukan Tuhan yang mati atau tidak bangkit, tetapi Tuhan yang hidup dan menang, serta sudah mengalahkan maut yang terjadi dalam hidup kita. Begitu pula yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 54-55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dari ini, maka setiap saat dan setiap waktu Tuhan Yesus selalu membuat dan menjadikan hidup kita di dunia untuk sampai pada keindahan. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak akan diam ketika orang percayanya atau pengikutnya hidup dalam kesakitan, penderitaan, kesulitan, dan ketegangan kejiwaan yang sudah memampukan batas kemampuan kita. Dia mengangkat dan menggendong kita untuk bersama-sama mengatasi persoalan, peristiwa-peristiwa, dan kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari jawaban inilah kita mendapat keindahan pada waktunya dengan apa yang sedang kita alami dalam hidup ini. Dari dua hal jawaban keindahan yang diberikan Tuhan Yesus sekarang dan sampai selamanya, kita jangan ragu-ragu, bimbang, takut, bahkan khawatir akan apapun yang terjadi atau yang kita sedang alami atau hadapi dalam hidup ini. Dengan kata lain, tetap percaya Tuhan Yesus sanggup mengatasi dan menyelesaikannya serta memberikan keindahan dalam hidup kita ini. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi.
Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.